Baik, kita lanjutkan Pak Antasari. Ya. Anda sedang berjuang untuk mengumpulkan bukti-bukti baru, novum tadi ya? Bukan, saya sudah ada novum. Oh, sudah punya? Saya sudah punya. Sejak saya ajukan uji materi itu saya punya novum. Oh, Sekarang ini hanya untuk memperkuat novum itu, dan saya melihat bahwa banyak putusan-putusan itu tidak nyambung. Jadi alasan pertama novum, bukankah alasan itu kedua. sudah disampaikan dan kemudian ditolak? Apalagi novum yang lain yang selain waktu Anda ajukan di PK pertama? Ya, tidak mungkin saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Nanti saya sampaikan pada saatnya yang tepat. Menurut Anda cukup kuat bukti-bukti itu? Saya cukup kuat. Kalau saya mengikuti perjalanan Anda di pengadilan, berarti yang Anda sedang kejar itu kan soal SMS. Antara Kemudian kemarin itu Anda pra-peradilankan itu untuk baju korban. Iya. Artinya Anda merasa bahwa SMS dan baju korban ini penting sekali untuk bukti baru. Sebetulnya sangat penting, tetapi untuk saya ngajukan PK lagi, cukup novum saya yang pertama itu sudah cukup kuat sebetulnya. Tapi kan ditolak dulu. Kenapa Anda berani ajukan Nah, lagi? yang belakang ini. Sejak saya ditolak PK saya itu kan kemudian tiap hari itu ada muncul aja orang yang menyampaikan ke saya. Sebenarnya apa pentingnya baju korban ini sehingga Anda perjuangkan sampai pra-peradilan kepada pihak kepolisian? Begini, kenapa pentingnya baju korban ini? Dulu karena tidak dihadirkan di persidangan, sehingga melemahkan posisi saya untuk melakukan pembuktian balik. Apa yang Anda mau buktikan dengan adanya baju korban? Kan ceritanya itu, korban itu dalam mobil, ditembak dari luar mobil. Saya minta baju korban itu yang ada noda darahnya. Kalau di scanner, kalau dalam scanner itu ternyata jelaga tidak ada di bajunya. Serbuk mesiu ini ya? Ya, betul, dia tembak dari luar. Tapi kok jelaga itu berhamburan di bajunya, makanya tidak bohong baru ditembak dari luar, berarti tembak langsung. Siapa pelakunya? Dari jarak dekat. Itu akan saya sesuaikan dengan senjata dan proyektil itu. Baik, termasuk saya dengar Anda tetap mempertanyakan soal 3 lubang peluru di kepala korban ya, Nasruddin. Karena berkaitan dengan penjelasan Dr. Munim, almarhum, yang mengatakan bahwa ada juga 2 perwira polisi yang ingin mengubah suruh menghapus diameter ukuran 9 dari mm. proyektil tadi. Betul. Itu yang Anda ingin sambung menyambung sebagai bukti. Karena waktu PK saya pertama, saya minta Munim menjelaskan siapa 2 perwira polisi itu. Tapi Munim sampai meninggal tidak mau menyebutkan. Saya tidak bisa memaksa. Tapi menurut pengakuan Pak Munim ada 2 perwira yang meminta agar itu fakta persidangan. Dalam visum ukuran proyektil diubah. Dihapus. Iya. Dengan alasan bukan wewenangnya Munim untuk mengukur itu katanya. Padahal Munim sudah jelaskan di sidang bahwa dia sudah sekian tahun jadi dokter forensik, bahwa hanya mengukur proyektil itu wewenang dia bawa alat kok. Ada alat ukurnya itu 9 mm. Menarik, tapi di antara semua kejanggalan yang Anda rasakan, ya belum tentu benar loh ya, karena ini kan perasaan subjektivitas Anda ini. Yang Anda rasakan, mana yang menurut Anda paling esensial, paling penting sebagai bukti bahwa bukan Anda yang melakukannya atau ada rekayasa? Begini Pak Andi, saya kan didakwa, maaf saya menyebut pasal ya, didakwa tunggal. Ya, dakwaan tunggal melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1, Junto 55 ayat 1 ke 2, Junto 340. Ya kan? Artinya pembunuhan berencana. Itu saya didakwa. Nah, persoalannya apa salahkah saya kemudian saya dalam persidangan, baik di persidangan saya maupun PK, saya mengungkap masalah akibat kematian korban segala macam karena pembunuhan berencana. Ya kan? Tetapi setelah saya persidangan, banyak pihak-pihak, baik pihak-pihak yang dalam ada kaitan dengan masalah persidangan maupun yang di luar, mengatakan bahwa jangan buka masalah peluru, nggak ada kaitan dengan saudara. Jangan buka masalah baju, nggak ada hubungannya. Itu lebih hubungan kepada eksekutor. Yang ada kaitan langsung Anda itu SMS. Itu yang membuat Anda semakin merasa kejanggalan ini iya, saya tuh merasa bahwa kenapa saya tidak boleh buka. Justru kalau saya buka, ternyata itu proyektilnya 9 mm, senjata revolver. Tidak matching. Nggak nyambung. Nah, berarti ada penembak lain.
Apalagi di sidang PK saya itu diungkap oleh ahli senjata. Ahli itu adalah orang Indonesia, dulu pernah bekerja sebagai tentara Bolivia. Dia katakan bahwa Tentara dari bayaran. ulir peluru yang keluar Iya. itu berbeda. Artinya kalau ulir berbeda berarti dari dua senjata yang berbeda. Berarti ada dua senjata waktu itu yang bunuh korban. Siapa itu? Sampai hari ini misteri. Baik, itu kan keyakinan Anda dengan bukti-bukti yang Anda Dengan dengar. fakta persidangan, saya fakta persidangan. Oke, ini sudah terungkap di persidangan ya. Iya. Banyak orang masih tetap yakin, atau saya nggak bisa bilang banyak orang, tapi ada orang yang masih tetap yakin bahwa Anda lah sebenarnya otak dari pembunuhan terhadap Itu Nasruddin. keberhasilan skenario yang diciptakan. Ya kan, contoh misalnya, saya waktu itu masih di luar, ya kan, masih belum dalam proses. Tiap hari itu di salah satu media mengulir perkara saya, bahwa keterlibatan pejabat negara inisialnya ini terus, belum lagi ditampilkan seorang dua orang ngomong, wah betul kami sudah lihat itu ada ancamannya, gitu kan. Tapi setelah saya 1 tahun di sini, tiba-tiba orang itu muncul ke sini, Orang itu siapa? ya. Maksudnya orang itu siapa? Nanti pada saatnya saya akan ceritakan. Aparat atau orang sipil biasa? Orang Pejabat? sipil biasa. Orang sipil biasa dari Dia LSM. datang untuk apa? Dia datang ke saya dari LSM dia. Dia datang ke saya ke sini, saya sedang duduk di saung situ, katakan bahwa saya tanya, loh ada apa Anda ketemu saya? Kayak gitu kan. Karena saya merasa orang ini yang dulu selalu Menjolimi Anda lah. iya, apa istilahnya? Kalau tiap hari Menyudutkan ngomong, Anda. menjudutkan saya. Kok tiba-tiba dia datang? Dia katakan begini, Pak Antasari, saya minta maaf. Kata. Kalau saya belum ketemu Anda, jiwa saya belum tenang. Kenapa dia harus minta maaf? Ada apa saya bilang? Kan saya dulu yang utarakan Pak Antasari, ada keterlibatan ini, ada SMS segala macam. Nah justru sekarang saya bertanya, kenapa Anda sekarang minta maaf ke saya? Apa jawabannya? Ya saya salah, karena waktu itu saya dipengaruhi oleh 2 orang itu. Yang tadi Pak Andi katakan ada yang melihat itu. Saya diajak dia. Ayo kita nih ada order katanya. Ada order. Ada order. Terus Anda nggak tanya order itu apa maksudnya? Ya untuk terus mengungkap bahwa ini keterlibatan Antasari. Dan dia dibayar? Saya tidak sampai ke situ. Sampai hari ini saya tanya, dia ngakunya tidak. Nah dia terpacu. Mungkin hanya cari panggung aja kali waktu itu. Cari beken aja. Jadi dia minta maaf. Dia minta Anda maafkan maaf. atau tidak? Nah dialah. Justru dia yang undang media. Dia cerita. Oke. Baik, kenapa saya tanyakan ini semua? Sebenarnya saya tidak mau lagi mengungkit persoalan hukum Anda, Pak Antasari ya. Iya. Tapi saya menanyakan ini dan masuk ke dalam ranah hukum karena ini Apalagi saya berkaitan tidak mau diungkit-ungkit soal perempuan itu. KD maksud Anda. Iya. Kenapa Anda muncul pendapat semacam ini bahwa Anda tidak mau Karena orang kalau bahas kasus ujung-ujungnya situ. cinta segitiga? Segitiga apa? Di mana cinta segitiga? Dan itu memang yang dibuat mereka. Saya paham, memang kasus saya ini kan tidak mungkin tidak dipersiapkan. Mereka persiapkan ada pembunuhan karakter. Saya udah pernah tanyakan 4 tahun yang lalu soal KD ini ya, perempuan yang menjadi KD ini, yang sekarang entah di mana lenyap, tiada pesan dan kesan. Tapi satu kali lagi saya mau tanya, apakah benar Anda tidak punya hubungan khusus dengan Rani namanya ya? Tidak. Anda berani bersumpah untuk itu? Saya berani bersumpah. Dan sudah pernah melaksanakan sumpah itu di ruangan sebelah sini. Di hadapan siapa? Di hadapan waktu itu dibawa oleh beberapa mantan anggota DPR. Dia bawa satu Pak Kiai. Mereka mengatakan bahwa kok soal pembunuhannya bullshit lah, itu nggak ada. Tapi masalahnya kami kecewa soal perempuannya ini. Terus saya bersumpah di depan Kiai. Oke, Tidak jadi ada. Sampai saya dengan kata-kata cukup ya, tidak enak lah. Saya tidak selamat, saya bilang. Saya Baik. tidak ada. baik. Tapi mereka hanya ingin bahwa ada pertemuan itu aja cukup untuk mereka terus menggulir perkara ini. Baik. Jadi Anda sampai detik ini berani bersumpah bahwa Anda tidak punya hubungan dengan KD perempuan yang dituduhkan punya hubungan spesial dengan Anda dalam jalinan cinta segitiga dengan Nasruddin. Tidak ada. Pak Antasari, kalau sampai detik ini Anda percaya Anda bukan orang yang pantas untuk masuk di dalam lembaga pemasyarakatan ini, Iya. pertanyaannya lalu siapa yang menginginkan Anda untuk masuk di tempat ini? Tapi kita tahan dulu, Ya. kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Beberapa orang
mengaitkan keberadaan Anda di lembaga pemasyarakatan ini berkaitan dengan keputusan Anda sebagai ketua KPK waktu itu yang kemudian menjebloskan besan Presiden SBY, Pak Aulia Pohan, ke dalam penjara.